mulai ya teman-teman. Dan Pak Misno juga nih karena mungkin baru pertama kali juga ya Pak ya ikutan kegiatan Mm-mm. langsung jadi pemateri. Nah, perkenalkan lagi teman-teman yang baru join. Jadi Temu Sejarah ini adalah komunitas penggemar buku-buku sejarah. Jadi kita mengadakan diskusi setiap Kamis malam dari jam 8 Mm-mm. sampai jam 9.30. Dipilih malam-malam nih biar pas waktunya ya, pas teman-teman sudah pulang, sudah bisa santai sambil istirahat, pengantar tidur gitu, kita diskusi dulu. Nah, kebetulan nih diskusi Temu Sejarah kali ini sudah ke 61. Kita rutin dari Banyak banget. awal tahun lalu gitu ya. Alhamdulillah karena dukungan semua pihak, teman-teman, kemudian juga narasumber kita bisa terus berlangsung dan karena kegiatannya juga by Zoom, jadi anggota Temu Sejarah ini tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman. Dari Sumatera ada ya, Pulau Jawa tentunya banyak, sampai Papua juga ada anggota Temu Sejarah. Nah, karena memang anggotanya di mana-mana dan kita biasa ketemu virtual, akhirnya Temu Sejarah beberapa waktu ke belakang juga mengadakan Temu Sejarah Explore. Jadi kita jalan-jalan buat saling silaturahmi sama anak-anak Temu Sejarah sambil mengenal situs-situs sejarah di beberapa kota. Nah, yang pertama di tahun lalu kita sempat ke Bandung, kita explore di kawasan kota Bandung. Kemudian di ulang tahun Temu Sejarah yang pertama di bulan Januari kita ke Solo, kolaborasi sama komunitas Solo Society. Nah, Oh, susah. lalu minggu lalu kita jalan-jalan ke Ngawi bareng komunitas Sadar Lestari Ngawi, kita menjelajahi Benteng Pendem. Rencananya nih Mm. teman-teman buat bulan depan karena memang sepertinya ya kita pengen ketemu langsung gitu ya sambil kita bisa jalan-jalan bareng biar lebih seru, selain diskusi bisa jalan-jalan. Bulan depan kita mau ke Malang rencananya. Terus di bulan Juni kita ke Jakarta. Jadi teman-teman yang kira-kira tertarik pengen ikutan boleh banget untuk join di kegiatan Temu Sejarah nanti ya. Dan ini juga dikasih tahu dari sekarang nih karena pas kemarin itu ternyata banyak yang telat ya karena acaranya ngedadak. Jadi yang dari luar kota tuh pada susah gitu yang mau ikut. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kumpul ya yang ada di Jawa Timur, nanti next di Jakarta dan entah nanti kemana lagi. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan dan ada komunitas yang bisa kita kolaborasi sama-sama. Oke, mungkin itu pembukanya. Kita langsung saja ke Kak Bintang ya buat memandu acara pada malam hari ini. Silakan Kak Bintang. Oke, terima kasih Kak Tiwi. Pokoknya selamat malam ya teman-teman, temu sejarah, Pak Wisnu, dan yang lainnya. Ini sudah di-spill Kak Tiwi tadi menjadi seri ke-61 ya. Ternyata nggak apa, nggak kerasa udah banyak sekali eh, konsistensi yang sudah dibangun sama temu sejarah. Dan di malam ke-61 ini kita akan bahas buku baru yang mungkin mengenai sejarah dan antropologi ya. Ini menarik sekali bukunya dari Pak Abdurrahman Wisno ya. Bukunya judulnya seperti di layar itu, yaitu Reception Truth Selection Modification. Mohon maaf kalau Inggris saya kurang benar juga ya, yaitu Antropologi Hukum Islam Indonesia ya. Jadi mungkin dari judulnya itu sudah menggambarkan apa yang akan dibahas dalam bukunya. Jadi memang menarik teman-teman. Saya tadi masih sempat baca-baca juga. Memang bukunya itu tebal. Jadi mungkin hmm, apa namanya penjelasan pembahasannya itu sangat dalam dan jauh mungkin cara Pak Amisno dalam apa namanya penelitiannya itu. Tuh, ya. Jadi untuk awalnya ini mungkin saya spill dulu ya profilnya Pak Amisno itu. Kebetulan nanti yang lengkap biar beliau sendiri yang mengenalkan. Ya. Kalau dari hasil riset yang saya baca dari apa halaman terakhir buku di profil penulis itu, Pak Dr. Abdurrahman Wisno ini itu lahirnya sebenarnya di Cilacap ya. Tapi tadi Iya kalau betul. ya di Cilacap ya Pak ya. Tapi ternyata sekarang tinggalnya di Bogor tadi ya Pak ya malahan ya. Iya Kuliahnya di betul. Bandung, kuliahnya di Bandung, tinggalnya di Bogor. Jadi memang dari bukunya ini ada tiga hal ya yang tadi saya baca juga menarik sekali. Dan ini juga selalu menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak.
mengenai bagaimana suku-suku asli dan mungkin aspek-aspek kerajaan masa lampau kayak zaman apa namanya Hindu Buddha sampai Islam di Jawa Barat itu kadang bikin menarik saya karena memang belakangan kan saya lebih sering ikut komunitas yang nyari sisa-sisa peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Jawa Jawa Tengah khususnya karena tempat saya di Semarang itu itu Eh, itu jadi mungkin untuk mengefektifkan waktu ya langsung saja ke Pak Misno untuk mengenalkan diri dan mungkin langsung memulai apa kegiatan diskusi pada malam ini. Nanti biar banyak bisa kita ngobrol bersama-sama. Gitu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa sekali ya. I'm extremely happy ya. Hari ini kita bisa diskusi, terutama memang satu topik yang menurut saya menarik dan lebih kurang 10 tahun ya saya dalami gitu ya. Jadi lebih ya dari 2008 sebenarnya itu. Jadi 2008 itu sudah kalau bahasa Sundanya itu apa ya ngaprak gitu ya. Ngaprak itu ya kita kebetulan juga punya komunitas ngaprak juga. Jadi komunitas untuk napak tilas budaya leluhur gitu dulu gitu ya. Sekarang juga masih aktif juga cuman rata-rata sudah mulai usia 45 ke atas gitu jadi sudah tua tuh. Makanya ketika ada undangan dari komunitas sejarah, saya sangat suka sekali gitu ya. Kenapa? Karena apa? Memang itu ya my passion lah ya. Antusias saya juga di sejarah gitu. Dan kenapa ke kaitan dengan hukum Islam ya? Karena kebetulan memang terakhir kuliah saya itu di S3 Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati dan kebetulan juga banyak teman-teman juga dari Unpad, kemudian juga dari Undip juga yang memang sama-sama di komunitas sejarah ya termasuk juga kenapa tadi saya kebetulan selesai SMA itu langsung ke Jakarta dan langsung 98 itu ke Bogor jadi di Bogor itu dari tahun 98 gitu ya 98 di Bogor sampai sekarang jadi sudah beranak pinak gitu ya. Jadi dari 98 sekarang sekitar 20 anak saya itu usia 28 tahun ya. Jadi ya 28 tahun di Bogor dan itu mungkin menjadi dasar kenapa kemudian kajian saya, studi saya itu tentang ya penasaran gitu ya. Kita udah lama di Bogor, apa sih yang ada di Bogor gitu ya. Mungkin sebagai awal saya akan share screen ya sedikit terkait dengan topik kita hari ini ya. Jadi nanti sebagai pemantik saja untuk kita bisa diskusi bersama. Saya juga senang ketika kita tuh nanti akan banyak diskusi, ngobrol dan lain sebagainya, gitu ya. Ini sebenarnya adalah satu riset saya di my dissertation ya, di disertasi saya. Memang judulnya itu adalah Reception Through Selection Modification ya. Saya tambahkan dengan menyibak sejarah Islam di Tatar Sunda ya. Nama saya juga jauh banget gitu ya. Abdurrahmannya tambah di Bogor jadi Abdurrahman Misno gitu ya. Asli dari Cilacap. Di Cilacap juga saya nulis beberapa kali juga tentang Sakat Sakat Tunggal di daerah mana ya Wangon, kemudian juga Benteng Pendem juga saya sudah explore juga sampai ke Nusa Kambangan berkali-kali saya ke Nusa Kambangan gitu ya. Kebetulan ada teman juga menulis tentang Nusa Kambangan dari sisi historis sejarahnya terutama dari sisi benteng-benteng yang ada di sana itu saya paling suka sekali gitu ya. Oke, saya awali. Mudah-mudahan nanti kalau slide saya kurang tidak berjalan, nanti mohon informasinya. Jadi ini muncul dari awal sebuah rasa penasaran gitu ya. Penasarannya kenapa? Karena saya tinggal di Bogor, ya di Bogor itu terkenal dengan sebutannya adalah Dayeuh Pakuan gitu ya. Maka kemudian Pakuan Pajajaran yang sebelumnya ada di Galuh gitu membuat saya itu penasaran. Saya mulai baca buku, membeli buku, kemudian juga explore ya tadi ngaprak ke berbagai tempat khususnya di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Banten sampai kemudian ke Bandung juga ya, kemudian ke Garut, kemudian juga sampai ke Ciamis, Cirebon juga gitu ya. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur itu untuk mencari sebenarnya seperti apa sih sebenarnya sejarah dari Sunda dan juga Pakuan Pajajaran. Dari barat misalnya kita mulai dari Baduy di sana. Saya hampir 4 tahun ya bolak-balik ke sana untuk melakukan riset sehingga ya mungkin kalau bahasa ini hatam lah tentang Baduy, baik itu Baduy dalam ataupun Baduy luar dan itu memang disertasi saya gitu ya. Kemudian sebenarnya saya juga mengarah ke Jakarta juga
juga mungkin tahu ya, di Jakarta itu ada namanya itu disebutnya itu dengan Marunda Pulo ya. Dulu itu masih ingat sekali ya, itu kalau ke sana itu harus pakai perahu. Sekarang sudah jadi apa, apartemen tuh Marunda itu. Tapi masih ada apa, rumah si Pitung ya, walaupun sebenarnya bukan rumah si Pitung di situ sebenarnya ya. Itu adalah rumah dari salah satu bandar ikan. Kemudian si Pitung itu pernah mampir ke situ ya, juga dengan Masjid Al Alamnya di sana. Nah, kita juga riset di sana tidak lama, sekitar 1 sampai 2 tahun juga ya. Kampung Naga ini core dari riset saya. Kenapa? Karena penasaran gitu ya. Ini kampung Sunda gitu di wilayah Sukapura ya, Tasikmalaya, tapi kok ada salah satu sesepuh senior di sana yang namanya itu saya samarkan tapi sama gitu, Saryono gitu ya. Saya bilang ini nggak mungkin, ini nama Jawa tapi dia lahir di situ dan memang sesepuh di situ gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi rasa penasaran, plus juga saya ikut satu workshop selama 4 bulan tentang etnografi di IAIN Suryalaya. Saya juga sempat riset di Suryalaya juga ya, di Abah Anom, sehingga kemudian akhirnya saya menemukan dua istilah nih yang kebetulan, karena memang istilahnya apa ya, sama dengan di prodi saya yaitu di hukum Islam dengan Sunda Wiwitan. Akhirnya riset saya fokus kepada Islam dan Sunda Wiwitan gitu ya. Saya rasa ini sangat apa ya, mungkin kalau saya bilang di era gubernur sekarang ini mestinya ya mungkin sangat tren sekarang ini ya. Dan simpulannya justru akan saya memulai dari akhir. Kenapa? Saya akan mulai dari sesuatu yang memang ada sekarang ini, kemudian menarik benang jauh ke belakang. Ya, ini awal ekspedisi saya dulu ke Banten sana, ke Baduy Dalam. Ini perjalanan ya dari Cijahe ke mana, ke Cikesik. Cikesik itu adalah satu dari 3 Baduy Dalam ya, diantaranya adalah Cibeo. Saya sering menginap di Cibeo, kemudian juga di Cikertawana dan Cikesik. Cikesik ini sebagai, kalau pembagiannya itu adalah dari sisi spiritual ya, spiritualitas dari Baduy ya. Nah, saya sebut dengan memulai dari belakang atau dari akhir. Kenapa? Karena saya mulai itu dari Bogor. Ya, karena berkali-kali saya datang ke, mulai dari tentu saja Batu Tulis, kemudian juga Arca Purwakalih, kemudian juga tentu saja di wilayah-wilayah yang ada ke arah selatan di sana ya, banyak ada situs misalnya apa, Batu Gegelang ya, Kuta Gegelang, kemudian juga ada namanya Arca Domas, walaupun tidak tepat sebenarnya ya. Kalau kita lihat Arca Domas itu dan kita pergi ke Gunung Padang misalnya, itu adalah miniatur dari Gunung Padang. Arca Domas itu di wilayah Taman Sari Ciapus, Bogor bagian selatan. Kebetulan tidak jauh dari saya. Kemudian juga ada situs juga Cibalai, itu adalah punden berundak, dengan di atasnya itu juga ada biasa kalau sekarang itu menjadi makam seperti itu ya. Nah, kemudian dari Bogor, Pakuan, kemudian ke Baduy ada Sunda Wiwitan, dan Kampung Naga dengan Islam rasa lokal. Ini kita bisa diskusi bersama lah. Kebetulan dari 2008 saya mulai terjun untuk penasaran gitu ya. Nah, saya juga melihatnya dari belakang juga. Ini juga bahan diskusi yang menarik, dan saya yakin pasti akan kontroversial. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena memang berbagai perspektif. Makanya saya gunakan 3 ya. Ini sebenarnya buku dalam proses saya ya, buku yang judulnya adalah Senjakala Pakuan Pajajaran. Ini salah satu dari buku yang masih dalam proses untuk penulisannya gitu ya. Jadi ingin melihat sebenarnya faktor-faktor yang kemudian menjadikan Pakuan Pajajaran sebagai sebuah, ya kita sebut Maha Pakuan gitu ya, sebagai sebuah maha kerajaan yang besar dan paling besar, dan saat ini ya paling mendominasi. Tentu saja bicara Sunda pasti Eyang Prabu Siliwangi gitu ya. Nah, Senjakala Pakuan Pajajaran ini kalau dari faktor internal, dari beberapa buku ya, kebetulan saya juga menerbitkan banyak buku terkait dengan kesundaan gitu ya. Di antara yang terakhir itu saya kumpulkan dari mulai Siksa Kandang Karsian, kemudian juga Carita Parahyangan, kemudian juga Carita Ratu Pakuan, sampai kepada Bujangga Manik ya. Ada sekitar 10 karya ya, yang sudah diterjemahkan juga gitu. Kita coba republish kembali gitu ya. Nih,
Di sini kalau saya lihat secara beberapa dimensi ya, kalau dari sejak kalanya itu mulai dari tentu saja saya berangkat dari wafatnya Sri Baduga Maharaja. Tentu saja di sini yang dikenal dengan istilah Prabu Siliwangi ya. Nanti kita akan bicara tentang bahwa Prabu Siliwangi itu adalah ya gelar yang kemudian oleh para seniman itu bisa dilekatkan bukan hanya kepada Sri Baduga tetapi juga kepada juga yang terakhir yaitu yang Prabu Surya Kencana ya. Nah, kemudian juga dalam beberapa riwayat terutama dari kalau kita mengambil dari kisah atau cerita yang ada di Carita Parahyangan ya, kita akan menemukan bahwasanya kepemimpinan yang tidak ideal ya itu yang juga menjadi salah satu dari penyebab akhir dari senjakala Pakuan Pajajaran. Kemudian secara eksternal kita juga melihat bagaimana dominasi dari politik Kesultanan Banten ya saya dari barat kemudian juga ke arah ujung dari Bogor kalau boleh tahu ya. Di sana itu ada namanya itu makam Raja-Raja Garisul gitu ya. Garisul di sana gitu ya. Walaupun sebenarnya saya juga tertarik dengan wilayah Bogor Barat itu sebenarnya ada namanya Jasinga yang merupakan Jaya Singa Warman itu juga salah satu dari kerajaan ya di bawah nyebutnya itu dengan Pakuan tentu saja gitu ya. Kemudian juga ya kalau Bogor kita juga eksplor juga sudah tentang bagaimana situs Ciarut dan kemudian juga prasasti prasasti kebun kopi, kemudian juga tapak gajah termasuk juga yang di sungai yang sampai sekarang nggak bisa diangkat gitu ya. Dan yang terbaru tentu saja ada tentang situs di Pasir Angin itu juga menjadi salah satu kekayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Walaupun kita tahu ya kalau kita bicara tentang sejarah sering sekali ya mandek dengan mungkin dana lah gitu ya, dengan mungkin kepedulian dari pemerintah gitu ya, itu yang memang sudah biasa lah. Walaupun tidak boleh dibiasakan sebenarnya ya. Nah, kemudian secara legenda juga ini Islamisasi dari Prabu Siliwangi juga menjadi sebuah legenda yang memang sudah mengakar di kalangan masyarakat Sunda. Kemudian istilah saya menggunakan kata petik ngahiang gitu ya. Ini juga menjadi bahan diskusi kita. Oke, berikutnya ini yang juga menarik gitu ya, yang menarik yang sebenarnya ini tadinya judul ini sebenarnya yang mau saya bawakan gitu ya. Jadi tentang Kamana gitu ya, kemana keluarga Kerajaan Pakuan Pajajaran dan rakyatnya setelah Pajajaran itu diekspansi oleh Kesultanan Banten dalam hal ini gitu ya. Kalau dari karya sastra, kebetulan saya mengumpulkan satu naskah yang memang di masa wali kota sebelumnya di Bogor ini dilarang karena memang kontennya isinya itu agak sedikit provokatif ya mungkin pernah dengar namanya itu pantun Pajajaran ya kalau agar lebih mudah kita nyebutnya pantun Bogor gitu ya. Nah pantun Bogor itu ada mulai dari cerita tentang Dadap Malang Sisi Cimandiri kemudian juga yang cukup sulit sekali untuk mendapatkannya itu adalah pantun gedenya gitu ya. Kalau pantun letiknya itu biasanya saya punya sekitar 5 judul ya tentang itu bahasanya pakai bahasa Sunda, Sundanya Sunda Jasinga. Kebetulan sekarang saya sudah 28 tahun di Bogor ya bisa sering baca gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Jadi kalau dari karya sastra itu ceritanya ya ya memang agak sedikit provokatif, kemudian juga dramatis dan sedikit ya ada manipulatif juga gitu ya. Itu menarik kalau menurut saya itu. Saya baca sudah hatam kebetulan itu ya. Ada juga yang kemarin sempat saya riset itu yang Ronggeng Tujuh Kalasirna itu cerita dari awal sampai akhir. Makanya saya menyebut di sini karya sastra itu dengan mengungsi ke arah selatan, kemudian muncullah dalam karya sastra itu Cidadap yang disebut dengan Pajajaran Anyar. Ya di sana ada Ratu Purnamasari gitu ya. Nah, kemudian juga di Karsa itu gak ada istilah tadi ngahiang, ya ini juga jadi bahan diskusi yang tidak pernah ada habisnya gitu ya. Sementara kalau dari sisi sejarah kita akan melihat bagaimana ini sejarah ini saya ambil dari lisan berkali-kali saya ke Banten Selatan ya, terutama ke mana mulai dari sekarang namanya itu Gelar Alam setelah pindah sebelumnya dari Cipta Gelar ya, sebelumnya lagi ke Cipta Rasa. Nah, itu sudah 3 kali, sebenarnya lebih dari 5 kali gitu. Cuman yang saya alami itu 3 kali perpindahan rata-rata antara 10-20 tahun mereka berpindah terakhir sekarang yang baru 2 tahun yang lalu pindah lebih kurang itu ke Gelar Alam karena saya juga diskusi nanya langsung bahkan to the point gitu ya sebenarnya ini dari mana sih gitu ya ada rekamannya di YouTube saya juga dengan Kang Endai di Cipta
Cipta Rasa ya. Cipta Rasa itu ada rekamannya juga, boleh dilihat juga tuh ya. Jadi sebagian keluarga kerajaan secara dapat yang masyhur gitu ya. Pakuan itu ya kalau tahu Raya gitu ya, ke arah selatan sampai ke Sukasari, kemudian ke Lawang Gintung. Di situ ada Arca Purwakalih, kemudian dengan juga ada tentu saja Batu Tulis ya, dengan sebelahnya itu ada Batu Congkrang. Nah, di situ ada, di bawahnya juga ada petirtaan kalau bahasa Jawanya itu ya, pentirtaan gitu ya. Nah, di situ juga ada. Nah, dari analisis itu ternyata ya eksodus terhadap, mungkin mohon maaf kalau katanya kurang tepat ya, tapi saya menggunakan kata agar lebih menarik, eksodus secara bertahap keluar dari Pakuan menuju wilayah barat dan selatan. Saya juga sampai ke Mandalaan. Di sana kalau nyebutnya sih situs dari Salakanagara. Ya, itu yang awal sekali, itu masuk ke dalam buku-buku sejarah gitu, walaupun perlu di riset kembali sebenarnya ya. Dan juga beberapa keluarga istana dan rakyat masuk Islam dan tetap berada di wilayah Pakuan. Ini juga menarik juga. Nah, kemudian karena tadi ya saya kebetulan kuliahnya di program studinya hukum Islam ya, kemudian juga tapi suka sejarah dan suka etnografi ya, suka ingin seperti apa sih sebenarnya gitu ya, sejarah tentu saya masuk di dalamnya. Jadi saya akan bicara tentang bagaimana politik dan kekuasaan Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan tentu saja adat yang kemudian diterima oleh Islam. Ini foto saya dengan Pak Eman Sulaiman. Saya menerbitkan buku beliau lebih kurang ada sekitar 5 sampai 7 ya, terkait dengan kesundaan. Hasil penelitian ya ini sebenarnya menarik juga jadi bahan diskusi kita terkait dengan Pakuan Pajajaran ya, mulai dari masa kejayaannya gitu ya. Terutama nanti kalau nanti ada teman-teman yang ke Jakarta, mampirlah ke Bogor boleh ya. Nah, di Bogor banyak sekali situs tuh, asal mau saja gitu, dari yang klasik sekali ya, dari masanya apa, mungkin ya dari masanya Tarumanegara di Bogor bagian barat sampai ke tentu saja Istana Bogor dengan kebun kebun rayanya ya, masa kolonialisme ya. Nah, sejak kala Pajajaran kita bisa juga diskusikan Baduy ya. Dari analisis saya itu ada sebuah kemandalaan. Ya, kemandalaan itu apa ya? Mungkin mirip Padepokan gitu ya. Nah, cuman memang sampai hari ini ya sangat tertutup sekali, dalam artian kalau misalnya kita ikut, saya ikut berkali-kali, ikut ritualnya, ikut ke sebaknya, ikut kegiatannya gitu ya. Tapi untuk menanyakan langsung tentang bagaimana, ya walaupun saya juga punya buku terakhir ya dengan dengan Pak Asep ya, itu juga bicara tentang yang dulu saatnya Baduy bicara, kemudian juga terakhir itu akan kemana Baduy, itu juga sebenarnya banyak sekali rahasia yang mestinya kita bisa eksplor ya, tanpa merusak tentu saja budaya mereka. Misalnya Arca Domas misalnya juga Lebak Cawene misalnya. Ini teman-teman yang di sejarah Sunda pasti tahu istilah-istilah itu ya. Nah, itu menarik tuh. Kemudian Kampung Naga juga, karena memang kita kebetulan saya risetnya dari awal di sana ya, lebih 4 sampai 6 tahun gitu ya, tidur di sana, ngobrol di Kayaknya Justru menarik ya menarik teman. ya, sama dengan kampung mana yang di apa Leles itu, di kampung kita ada mulai kampung Kute yang ada di Ciamis, kemudian kampung Duko yang ada di Ciklet ya, Garut Selatan, kemudian kampung Naga, kemudian di Cangkuang ya. Kita juga sampai ke Cangkuang juga, kemudian wilayah-wilayah yang lainnya, kok ini kayak gimana sih, ini juga sebenarnya menarik. Maka saya simpen tuh film tentang Mataram, karena kebetulan terakhir saya juga riset di Kampung Laut namanya, di Cilacap itu, yang itu adalah juga sisa-sisa dari prajurit Mataram gitu ya. Nah, bahan diskusi kita eksistensi dari Pakuan Pajajaran hingga ke senjakala Pakuan Pajajaran, kemudian kemana keluarga kerajaan Pakuan Pajajaran setelah ditaklukkan kesultanan, kemudian apa hikmah yang kita bisa ambil dari sejarah masa lalu tentu saja, dan bagaimana kejayaan ini akan berulang, dan Islam sebagai agama mayoritas orang Sunda itu kan menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga ya mau tidak mau ketika kita belajar tentang etnografi, antropologi, kita menemukan ternyata apa ya, penyerangan dari Sultan Agung ke Batavia
yang kemudian saya temukan juga di kampung tadi Marunda Pulo gitu ya, di Masjid Al Alamnya, kemudian ternyata sampai ke Depok ya, kemudian sampai ke tadi ke wilayah Cianjur, kemudian sampai ke Cangkuang, kok sampai ke mana? Sampai ke Kampung Naga gitu, bahkan sampai di wilayah saya tuh di Cilacap, di bukan kampung, di Kampung Laut namanya itu ya. Di Kampung Laut ini hal yang menarik gitu ya. Dan saya juga mencoba karena saya juga mengkaji tentang misalnya ini yang sangat-sangat ini punten mohon maaf nih yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat kritis dan sangat kritikal ya ketika itu artinya itu sensitif gitu ya. Bubat misalnya, jadi mungkin teman-teman bisa nih apa ngobrol tentang bubat gitu, jangan sampai nanti kemudian antara Sunda dengan Jawa itu dikonfrontasikan gitu ya. Ini kan ya teman-teman kalau di apa pemerhati sejarah pasti paham lah tentang bagaimana. Wah, saya sampai beli bukunya beberapa berkali-kali yang Mataram, kemudian juga yang Sepertinya privasi ya Purworejo, teman-teman. Oh ya. apa Kebumen, kemudian Cilacap, kemudian Ciamis, Tasik, Bandung sampai ke Batavia itu juga menarik tuh. Nah, itu kajian saya. Jadi kalau dari bukunya ini kebetulan beberapa kali dicetak juga dan jadi di jurnal internasional juga, Reception through Selection Modification, sebenarnya karena kebetulan program studi saya itu hukum Islam tapi saya suka sejarah dan suka etnografi. Akhirnya saya mencari kenapa sih tadi mulai dari akhir itu ketika masyarakat Baduy itu mau menikah gitu ya, pasti lelakinya itu akan datang ke penghulu dan membaca syahadat. Nah, itu Oh, menariknya gitu. Syahadatnya apa nih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun angweruhi satuhune ora ana pangeran iwalku Allah. Banten, oh, Cirebon pasti itu. Itu bisa dipastikan tuh nggak mungkin. Ini orang sudah kok ingsun angweruhi satuhune gitu kan. Itu menarik. Kemudian juga di Baduy itu kan ada namanya itu Kampung Cicakal Girang. Cicakal Girang itu adalah tempat penghulu di masa lalu yang kemudian di sana ada situs namanya Batu Pengantin ya, di mana setiap masa lalu itu ketika orang Baduy baik itu dalam ataupun luar akan menikah pasti diletakkan di dekat Batu Pengantin di situ untuk eh, wilayah yang kalau analis saya sementara sih sebenarnya itu adalah saya sempat menulis itu dengan teman itu di apa IAIN Pontianak itu tapi di jurnal internasional tentang jadi kami menyebutnya dengan peribadahan atau tempat ibadah sebelum Islam yang eksis sampai sekarang. Kenapa? Karena Arca Domas itu ya itu sebenarnya di UI juga sudah diriset bahkan dulu tuh sampai sampai ke sana tempatnya. Sekarang aja dijaga sangat ketat sekali. Itu adalah sebenarnya adalah punden berundak, iya. kemudian dengan lisung di bagian atasnya, yang kemudian itu menjadi semacam mungkin mirip-mirip apa ya, mirip-mirip ya mungkin Gunung Padang lah kalau sekarang gitu ya. Mirip tapi beda. Kalau yang agak mirip itu di Lebak Sibeduk di wilayah Citorek ya Banten Selatan itu juga mirip, dan yang agak dekat lagi ya dengan tadi Aca Domas yang ada di Bogor, kemudian juga di Gunung Padang tentu saja. Gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya, sehingga kita menemukan ya reception, penerimaan melalui seleksi dan modifikasi. Ketika orang Baduy itu mereka menerima, misalnya, yang menarik juga, orang Baduy itu selalu menyebutkan, kami itu Baduy, Baduy itu harus dihitan, harus disunat, gitu ya, dihitan, disunat gitu. Kita nggak bisa, tradisi sunat itu, hitan itu kapan, gitu ya, kapan adanya? Apakah mungkin mau apa istilahnya itu loncat jauh sekali ke zaman Nabi Ibrahim misalnya gitu ya. Nah, sementara Nabi mereka kan menyebutnya Adam. Dalam tulisan saya juga Tritang itu di Bumi Parahyang itu di jurnal itu bicara tentang Adam itu menurut mereka itu ada tiga. Ada Adam Hawa, kemudian ada Adam Serping, dan satu lagi ada Adam yang namanya itu adalah Adam Tunggal. Nah, itu spiritualitas mereka tuh. Jadi ya menarik lah itu bagian dari budaya kita gitu. Kalau di Kampung Naga
mereka sampai hari ini menganggap bahwasanya kajian atau ritual hajat sasi itu yang menjadi bagian dari semacam dalam tanda petik ini ya, menggantikan dari ibadah haji dan umroh gitu ya. Itu di depan Pugo Bersih itu kan ada tuh yang pakai baju putih-putih gitu ya. Kita juga mengikuti gitu Iya. kan ya, mandi di kali gitu ya, kemudian di apa ke makamnya, ke ininya gitu. Jadi ya itu etnografi. Saya terakhir ya kalau di Baduy itu jalan kaki berangkat jam 5 sampai tempat itu jam 4 sore gitu ya. Jadi betul-betul menurut saya menjiwai sekali. Itu teman-teman kita bisa diskusi ya Kang Bintang ya Mas Bintang ya untuk Iya. seperti apa sih sebenarnya. Jadi memang masih agak ngambang tapi saya rasa justru itulah keadaan yang ada di Jawa Barat khususnya di Bogor dengan berbagai perspektifnya. Nah, mungkin nanti bisa ngasih apa nih perspektif lainnya nih yang bisa digunakan. Silakan Kang Bintang kita bisa diskusi bersama. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya apa namanya saya duga tadi bahwasanya memang penelitiannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tadi sampai 8 tahun dan yang pasti apa yang diteliti sama Pak Misno ini sebenarnya kalau kita pakai periode sejarahnya apa pendidikan sejarah di Indonesia itu 3 periode loh teman-teman. Jadi di masa kuno, terus masa klasik ya, sampai masa Islam itu. Bahkan tadi juga bercerita sampai masa-masa ketika kolonial penyerangan Mataram ke mana itu Batavia tadi ya teman-teman. Jadi mungkin pada Mhm. malam hari ini bisa kita diskusikan panjang lebar sekali, bisa banyak topik yang mungkin bisa kita bicarakan bersama gitu, bisa didiskusikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu atau mungkin berpendapat dari apa yang teman-teman dapatkan berdasarkan buku yang berhubungan dengan apa yang dibahas sama teman Pak Misnu. Silakan kalau teman-teman ada. Oh ya, silakan Kak Kak Arga sama Kak Kang Tiwi Arga, boleh wah kita bisa ngobrol nih. boleh langsung. Monggo, silakan. Gimana gimana? Mhm. Cek cek suara saya terdengar, Pak Dokter. Clear, Ya, clear, jelas. Iya, siap. Mhm. Emang sangat menarik sekali dan banyak penasaran saya ya dari pemaparan tadi membuat banyak sekali memori-memori tentang kesundaan ini jadi teringat lagi gitu, Pak. Yang pertama Mhm. ini tentang pendapatnya Pak Esa ya. eh, Pak Endang Saifuddin Ansori yang mengatakan Sunda itu Islam, Islam itu Sunda. Nah, ini apakah Sundanya Sunda yang mana begitu ya? Islamnya Islam yang mana begitu? Nah, apakah Pak Dokter nanti itu sepakat tentang apa namanya pemaparan atau kata-kata tersebut begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai unakusuk basa gitu Pak. Apakah nanti apa namanya istilahnya itu Baduy itu terkena unakusuk basa ataukah Sunda yang tanda kutip gitu Pak ya dijajah oleh Mataram gitu ya yang terkena unakusuk basa begitu. Nah, ini kan harus clear juga sehingga ini tuh Sundanya Sunda yang mana atau Sunda yang sudah bertransformasi atau enggak yang Sunda asli teh yang mana begitu. Itu aja Pak, dua dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jangan banyak-banyak satu-satu, biasanya suka lupa soalnya itu. banyak ya, tambah banyak gitu ya. Ini mau dijawab dulu atau ditampung dulu gitu Pak? Bener. Dijawab Enak dulu ya. aja, soalnya takut lupa Oke, biasanya. oke, monggo. Silakan. Iya, Jadi, betul. Terima kasih, Kang Arga ya. Menarik nih. Kebetulan, saya kemarin juga sempat menawarkan ke Bu Tiwi itu, saya punya tulisan buku itu judulnya memang Islam Teh Sunda gitu ya. Islam Teh Sunda asli itu bisa lihat di ISBN, di Perpusnas juga itu ya. Islam Teh Sunda itu. Nah, hanya saja memang jadi perspektif dari seorang penulis, tentu saja dari seseorang yang memang melihat satu fenomena itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian dari perspektif mana nih kita boleh menyebutnya Islam teh Sunda gitu ya. Nah, kalau dari pendapat saya gitu ya, justru istilah Islam teh Sunda gitu ya, Sunda teh Islam itu lebih kepada perspektif dakwah dan komunikasi gitu ya. Kenapa? Ya karena melihat pertama dari sisi kehalusan budi pekerti, ya kemudian bahasa.
kemudian juga kebiasaan, adat, tradisi, termasuk sebenarnya juga dari sisi sedikit ya mungkin dalam 50% ya dari sisi spiritualitas gitu ya. Karena memang melihatnya itu sekarang gitu ya, melihatnya itu sekarang bahwa oke, bahwa Sunda itu dia tidak istilahnya itu pengaruh daripada misalnya Hindu Buddha itu sangat kecil. Kalaupun ada di Pakuan Pajajaran itu lebih kepada justru Hindu dan Buddha berbeda ya sebenarnya ya. Justru malah nanti yang paling banyak itu adalah Tantra itu justru di kalangan elit politik saja gitu ya, di elit politik saja. Sementara di rakyat jelata lah istilahnya gitu ya, mereka meyakini adanya ya sebenarnya sih istilah Sunda Wiwitan juga perlu kita diskusikan sebenarnya ya, tapi lebih sebenarnya termasuk juga kita kan paham ya kalau pengamat-pengamat sejarah itu tidak langsung menyebutkan oh ini animisme, ini dinamisme, bukan ya, bukan tidak, tentu tidak seperti itu gitu ya, tapi mereka memang di kalangan Sunda itu ya Wiwitan misalnya ya mereka meyakini adanya kekuatan ya kekuatan itu ya dari berbagai tempat ya tentu saja bukan hanya tumbuhan bukan hanya misalnya lokasi tertentu tapi juga dari binatang yang kita hewan lah ya lebih tepatnya ya yang orang nyebutnya dengan apa totemisme itu. Nah sehingga kemudian orang menyebut Islam teks Sunda itu lebih kepada perspektif dakwah dan komunikasi dan itu agar lebih memudahkan diterima dan konteksnya itu adalah kontemporer sekarang ini. Dan ini sebenarnya juga berlaku di Baduy. Ya, saya karena tadi sudah lama di sana dengan cariknya saya ngambil data banyak sekali gitu ya. Jadi awalnya memang di sana itu kemarin terakhir itu hampir dari 60 kampung ya 60 kampung itu satu desa itu lebih dari 15.000 tanpa KTP tanpa kakak gitu ya kakaknya itu kan di ya kita sebut saja di tempatnya Pak Jaro di situ ya Jaro luar ya bukan Jaro dalam ya. Nah, itu sebenarnya caranya itu karena memang mualaf Muslim gitu ya. Nah, itu ya mereka disebutnya Islam gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah baca syahadat. Nah, kalau saya dari perspektif dakwah, saya juga boleh mengatakan bahwasanya Baduy itu ya sebenarnya Islam. Kenapa? Karena mereka sudah membaca syahadat, gitu kan ya. Nah, tapi kemudian dari perspektif spiritual misalnya, ya itu disebutnya kalau Sunda itu kan pasti tahu tuh Tritangtu, ya. Nah, Tritangtu sendiri kalau kita dalami, yaitu kalau di Baduy ini misalnya gitu ya, saya komunikasi saya interview, wawancara bahkan tidur di rumahnya Jaro di mana di Cikesik, kemudian juga di Cibeo dengan puunnya juga gitu langsung ini kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Ya menurut kami mah cenah tadi Nabi Adam teh ayat 3 cenah gitu anu hiji mah Adam Hawa eta anu jadi dakwahna Islam ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji deui Adam Serving eta nu eta diutus ka Baduy tak terakhir Adam tunggalnya eta Allah Subhanahu wa taala lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya ya ya mungkin politeisme tapi kan mereka nggak tidak seperti itu gitu ya karena apa keyakinan misalnya ini menarik nih ya gitu ya waktu ketika saya ke sana ke Jaro Sami namanya gitu ya saya tanya Jaro eta kunaon pare teh teu meunang di ditanam gitu nya sareng bolet sareng dangder cenah gitu ya saya tanya, kenapa Pak Jaro padi itu nggak boleh ditanam bersamaan bersebelahan dengan singkong gitu ya jawaban mereka cenah baheula mah katanya jari putri singkong itu lebih cantik daripada Nyi Pohaci gitu ya. Tapi saya nemukan di mana kemarin itu terakhir itu di wilayah Afrika itu ternyata mereka percaya dengan kan kayaknya hampir nggak ada tuh kepercayaan terhadap Dewi Singkong gitu kan nggak ada tuh. Saya kayaknya belum menemukan. Nanti mungkin boleh dikoreksi ini ya. Tapi kemarin saya lihat di beberapa peradaban di tempat lain di luar itu ternyata ada mereka gitu ya. Ini kayaknya akan ketemu tuh Nyi Pohaci dengan Dewi Sri dengan kan itu memang juga sama ya dengan kebudayaan-kebudayaan di Asia Tenggara kan ya di Vietnam, di Thailand itu kan hampir sama juga. Ah, itu. Jadi jawaban pertama adalah dari perspektif dari penulis dan juga bahasa yang masalah dakwah gitu ya. Itu yang pertama tuh. Oke.
Yang kedua, tadi kalau kalau Pajajaran sebenarnya banyak banget tuh ceritanya. Terutama tadi ya tadi nyebutnya saya dengan sastra ya, bagaimana misalnya Sri Baduka Maharaja, Eyang Pamanah Rasa itu menikah dengan Nyi Subang Larang gitu ya, sehingga di situ ada Subang di Jawa Barat, kemudian juga ada pesantren apa Kuro di Karawang gitu. Saya juga sudah ke Batu Jaya juga di sana itu. Luar biasa sekali lah pokoknya gitu ya. Harus yang muda-muda nih, harus terus dieksplor ini ya. Tadi makanya kalau ke Jakarta sayang banget ke Jakarta nggak ke Batu Jaya, nggak ke Bogor, aduh rugi banget gitu ya. Jakarta ya paling cuma Cilincing tadi apa Marunda Pulau paling juga ke ya kolonial semua kali gitu ya, kebanyakan gitu ya. Nah, itu menarik. Nah, kemudian jawaban yang kedua terkait dengan justru tadi sebenarnya tidak tepat ketika mengatakan kalau saya bisa mengatakan pengaruh dari Mataram itu hampir tidak ada di Baduy tidak ada gitu ya. Yang pengaruhnya yang jelas sekali itu kalau kita hitung itu 125 tahun yang lalu itu sudah ditulis ya Jules Jacob gitu ya peneliti dari Perancis tentang etnografinya Baduy gitu ya 120 tahun yang lalu itu sudah ditulis bagaimana itu yang membuat saya itu penasaran gitu jadi di cerita di Jules Jacob itu menyebutkan bahwa sisa-sisa dari apa kita disebut sisa-sisa dari orang Sunda yang kemudian dikejar oleh pasukan Sultan Hasanuddin masuk ke gunung-gunung dan ke hutan-hutan ya dan di ujung sebutnya itu dengan kali Cikesik ya mereka Sultan Hasanuddin itu menghentikan tidak melanjutkan kemudian di sana terjadi kesepakatan-kesepakatan. Nah, kesepakatan nah, nanti kaitannya dengan fikih lingkungan, mereka kan sampai hari ini tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai shampoo gitu ya. Kalau ke Baduy itu kalau saya ya kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih oke gitu ya, masih enak lah, keren gitu ya, amazing gitu ya. Pokoknya kayak saya pernah keluar malam-malam gitu, terus di tengah hutan itu apa ya jamur-jamur yang nyala itu, jadi kayak apa ya avatar, gitu ya. Avatar, oh jadi avatar sih. Pokoknya yang biru itulah, planet biru itu keren banget itu Masya Allah. Tapi kalau sudah 4 hari, 5 hari, aduh, mau ke kamar mandi susah gitu ya, mau mandi juga susah gitu ya sinyal juga nggak ada gitu. Tapi kalau saya duduk di sana pakai ikat, pakai apa namanya sarung pendek gitu, itu kita kayak hidup di abad ke ya 16-17 lah ya. Itu menarik sekali gitu. Nah, tadi tidak ada pengaruh kalau di kajian saya. Pengaruhnya adalah jelas tadi karena dengan kaitan dengan Banten, makanya kemudian salah satu perjanjiannya adalah silahkan tinggal di sana, tapi jangan lupa memberikan upeti, seba, ya walaupun nanti kata-kata upeti itu sangat mereka benci ya. Seba, tahu seba itu ya, seba. Jadi setiap tahun itu memberikan hasil ladang itu ke dulu itu Kesultanan Banten, pernah juga ke Bandung, terakhir ke Gubernur Banten. Nah, itu tiap tahun saya yang ikut jalan kaki itu jauh sekali itu. Di situ kemudian juga berikutnya adalah perjanjian kalau mau menikah itu harus ke salah satu dari prajuritnya Sultan Hasanuddin. Nah, disitulah yang laki-lakinya saja. Tadi yang laki-lakinya saja yang datang kemudian diajarkan syahadat tadi itu. Nah, syahadat tadi kan syahadat Banten, Cirebon pasti bahasanya. Jadi Mataramnya terlalu jauh nggak ada gitu ya. Nah, kemudian bahasanya awalnya saya ke sana pertama kali itu 2008 kali ya. Itu saya dengan teman yang di sana, saya pikir saya nggak bisa komunikasi gitu ya. Tapi setelah 1 kali, oh bisa kok komunikasi Sundanya juga. Nah ini yang menarik nih, teman-teman di linguistik pasti tahu dong, yang namanya bahasa itu sebenarnya undah-usuk itu justru tidak apa ya sangat tidak Sundawi sekali gitu ya. Sunda itu egaliter. Makanya iya mah upami di Sukapura, di Bandung, di Cianjur nyarios masaurna teh Sunda Bogor mah badag cenah gitu ya heurak gitu ya. Saya selalu mengatakan tidak justru siapa misalnya itu eh, siapa tuh anaknya dari Sri Baduga saja menyebutkan Nusia gitu ya. Jadi menyebut ke orang tuanya itu sia gitu ya. Kalau sia itu ya anggapannya itu kasar ya. Kalau saya mintakan tidak, justru bahasa Sunda itu bahasa egaliter. Sama juga nih punten pisan ini kalau kebetulan saya dari Cilacap, Banyumas itu kan ngapak gitu ya. Itu kajian tentang bahasa justru bahasa asli Jawa itu ya itu sebenarnya. Kenapa kemudian jadi apa jadi bandek, jadi apa jadi bahasa itu karena justru karena pengaruh kolonialisme gitu ya.
Itu saya baca tulisan kajian tentang dari satu profesor di UGM. Enggak, sebenarnya sama tuh. Sunda juga sama di Bogor ini. Bogor yang lebih asli lagi itu adalah di Jasinga. Ya, di Jasinga itu tadi saya punya sekitar 5 pantun Pajajaran itu pakai bahasa Sunda. Sunda Jasinga lah gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Nah, justru tidak unda husuk itu tidak ada. Kalaupun sekarang ada itu karena mereka itu pengaruh dari luar. Ya, jadi sistem komunikasi, kebetulan saya juga sempat S1 di komunikasi juga di UT juga, sistem komunikasi mereka itu keren, bagus gitu ya. Kenapa? Karena mereka masih biasa keluar ke Jakarta, jalan kaki gitu ya. Itu masih berjalan terus, jadi komunikasinya berjalan. Jadi mereka nggak ketinggalan gitu ya, walaupun banyak hal. Terakhir, eh, jurnal saya itu tentang agak sedikit ini memang miris gitu ya antara kebutuhan lahan dengan ya adat yang memang harus diikuti. Ya dulu itu kan tadi ngahuma itu kan 2-3 tahun di sini pindah lagi. Sekarang udah nggak bisa. 1 tahun itu ya sudah di situ terus. Kenapa? Karena anaknya tambah banyak, ladangnya tidak bertambah. Nah, problemnya adalah apakah mereka akan tetap tidak menggarap, tidak boleh menggarap itu artinya melanggar adat atau mereka akan mencari tanah baru gitu ya. Sempat juga dari Gubernur Banten itu menyediakan juga di tempat lain. Sama juga tadi seperti istilahnya itu keturunan Pajajaran yang ada di Gelar Alam. Mereka kan pindah-pindah terus juga gitu ya. Wah, itu kalau Banten Kidul itu dieksplor luar biasa tuh. Saya rasa udah pernah ke sana ya, ke Cipta Gelar, ke Cipta Rasa, dengan ke Gelar Alam sekarang itu. Jadi biar kita seperti hidup di masa lalu lagi itu etnografi seperti itu. Jadi bukan hanya sejarah gitu. Oke, itu ya intinya adalah egaliter, pengaruhnya tidak ada, justru bahasa itu yang memang ada seperti itu. Terima kasih Kang Arga, luar biasa sekali ini. Terima kasih Menarik ya. Pak Dokter, sangat mantap sekali. Eh, Oke, menarik sekali ya. Tadi banyak hal apa namanya yang sudah dijawab dari Pak Wisno tadi. Itu yang menarik juga bagi saya itu tadi Pak, bahwasanya pengaruh apa namanya Mataram ke Jawa Barat itu ternyata memang lebih banyak disebut di karya sastra memang ya. Kalau ternyata dari sumber-sumber yang antropologi atau sumber primernya ternyata seperti itu, ini benar-benar nambah wawasan kalau bagi saya juga itu menarik sekali. Oke, untuk yang kedua mungkin ada Kak Sabini ya, Kak Sabini. Monggo silakan mau open mic untuk menanyakan pertanyaannya boleh langsung. Oke, thank you, makasih banget, Pak Misno. Kebetulan Silakan. oke, Pak Misno, kebetulan saat ini Rere itu adalah pengampu tafsir Tarbawi dan saat ini juga jadi editor buku Sarepna di Pajajaran karya Pak Aan Merdeka. Nah, yang mau ditanyakan adalah ayat-ayat pendidikan yang mana dan oleh siapa yang diadaptasi ke dalam proses masuknya Islam ke Tatar Sunda. Itu satu. Yang kedua adalah benarkah Kian Santang hendak mengislamkan kerajaan Pajajaran? Karena dalam cerita pantun Sunda, justru konflik yang ingin mengislamkan Pajajaran itu Jaya Antea, bukan Kian Santang. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama agak kurang jelas yaitu tentang ayat-ayat pendidikan mana yang bisa mewakili. Seperti apa? Diambil Bisa diulang lagi, Kang Bintang? Atau itu? ayat-ayat yang diambil untuk pengislaman gitu ya kalau tidak salah ya Kak, atau gimana dari Pak Kak Sabini, saya juga kurang jelas yang di awal-awalnya. Ayat-ayat pendidikan mana yang Ayat ayat-ayat pendidikan mana yang diadaptasi dan oleh siapa ke dalam proses masuknya Islam ke Tatar Sunda? hmm, ayat-ayat pendidikan mana yang diadaptasi dan dipakai untuk pengislaman di Tatar Sunda gitu ya. Ya, ayat pendidikan yang mana dan oleh Ayat apa nih? siapa? Ayat Al-Quran atau ayat ini? Kayaknya ya ayat Ah, Al-Quran ya Kak. Kan tafsir Tarbawi, Pak. Ada Iya, nggak Pak betul. kira-kira itu udah aware belum ulama-ulama pada kajian tafsir Tarbawi?
Oke, terima kasih. Ya, saya rasa cukup banyak ya. Kebetulan saya juga suka juga saya mengumpulkan buku-buku dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya itu beliau yang mercusuarnya dari kita sebut saja Islam Sunda ya. Kaitan dengan misalnya di bukunya tentang Adabul Banat gitu ya. Itu juga banyak bicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian tadi ditafsirkan dengan nuansa Sunda, terutama memang waktu itu adalah Banten. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu Senawi Al-Bantani. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya yang menarik itu adalah justru kajian-kajian yang saya ambil tadi yang disebut dengan pantun Sunda, kami menyebutnya dengan di Bogor ini dengan pantun Bogor dengan pantun Pajajaran. Ini yang kalau menurut saya itu belum dieksplor. Saya sebenarnya sempat ke depan mungkin itu ya. Itu banyak sekali berisi tentang cerita gitu ya, cerita anak, bahkan ada fabel, kemudian cerita-cerita tentang kayangan gitu ya. Ya walaupun di situ ada misalnya di Ronggeng Tujuh Kala Sirna itu dia bisa bicara banyak sekali tentang bagaimana ya spiritualitas Sunda yang kalau kita bisa ambil dari semacam cerita rakyat itu menurut saya sangat luar biasa itu. Ya sangat luar biasa walaupun memang itu kan karena dari pantun ya, tapi ingat ya pantun di Bogor kan bukan pantun Melayu, beda ya. Dari juru pantun itu kita temukan banyak sekali. Jadi kalau rekomendasi saya sih Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa yang lebih kontemporer. Kebetulan saya juga bimbing tesis juga ya, satu naskah di Sukabumi sana yang itu juga dari ke Kabuyutan Cikundul Cianjur ya itu juga syarat dengan nilai-nilai lebih ke arah moral ya, moral pendidikan. Nah, itu juga menurut saya menarik juga. Itu kebetulan ada lagi tesis saya belum selesai ini kebetulan bimbingan saya itu tentang studi naskah Sunda, dia pakai Sunda Pegon ya tapi syarat dengan kesundaan. Saya rasa dua itu nanti mungkin kita bisa diskusi lagi lebih mendalam terkait dengan apa di tafsirnya. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang kedua menarik ini selalunya pasti yang dibicarakan itu adalah Kian Santang, Pamanah Rasa. Kemudian saya juga sampai ke mana di hutan Sancang gitu sana di Garut sana gitu hutan Sancang kejar-kejarannya sampai kemana gitu ya ke mana Boa gitu ya. Nah pertanyaannya makanya tadi saya menyebutnya dengan ada dari sisi sastra. Dari sisi sastra sendiri dalam kajian saya, jadi kalau boleh lah ya, walaupun tidak 100% benar, sastra itu kan ya legenda dongeng lah ya, gitu ya, walaupun tidak 100% dongeng karena biasanya ada faktanya juga. Jadi saya membagi sastra Sunda, terutama terkait dengan Islamisasi yang ada di Jawa Barat ini, Pasundan ini, itu menjadi dua ya. Yang pertama adalah sastra yang memang dia muncul di awal dari keislaman. Nah, awal dari Islam. Jadi Islam itu belum banyak lah. Mungkin yang terbaru yang itu hanya ada di Galuh misalnya, di Ciamis sana itu. Nah, itu mewakili cukup banyak tuh. Misalnya ya Siksa Kanda Angkaresian, saya juga ada naskahnya dari Carita Parahyangan, ya kemudian juga Carita Ratu Pakuan gitu ya. Carita Ratu Pakuan kan sebenarnya nanti akhir ketika bicara tentang misalnya Pamanah Rasa itu menikah dengan Nyi Subang Larang itu di sana sebenarnya muncul di Bogor sini ada namanya itu Cibalagung. Cibalagung itu dari Cibalai Agung. Itu adalah ya ini belum tentu benar ya, dicari dulu kebenarannya. Itu adalah tempat dari Nyi Subang Larang yang karena beliau itu muslimah Islam, kemudian tempatkan di luar Istana Pakuan di Cibalagung ya. Sebelahnya di bawahnya itu dekat Empang itu ada Pancasan, itu namanya dari kita sebut saja Jenderal Pancasona gitu di situ ya. Jadi itu menarik itu sastra yang pertama. Sastra yang kedua adalah sastra yang agak sedikit satir. Kenapa? Karena saya cenderung ya ini banyak analis dari beberapa sejarawan itu banyak modifikasi dari kolonial. Ya tadi ketika saya cerita tentang Ronggeng Tujuh Kalasirna atau mungkin teman-teman yang lihat di YouTube itu tentang bagaimana penderitaan kemudian juga penyiksaan kemudian juga bagaimana begitu tragisnya kejatuhan Pajajaran gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari beberapa sumber sejarah ya sejarah Banten misalnya itu ya, itu tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi saya kok
walaupun ini ya ada juga analisisnya tadi. Pertama adalah sastra yang ditulis ketika Islam itu baru sekali, ya. Yang kedua adalah sastra yang ditulis ketika memang dia itu Islam itu mulai berkembang di tanah Pasundan. Nah, ini ada beberapa yang sebenarnya itu apa ya? Ya mungkin memang mereka tidak suka gitu dengan Islam gitu ya. Walaupun ini kemudian dibumbui lagi oleh kolonialisme. Saya selalu menyebutnya ke sana gitu ya. Dan yang ketiga adalah, ini yang terakhir, yang ketiga jawabannya itu adalah sastra yang kemudian dikembangkan oleh umat Islam, ya, oleh umat Islam, oleh tokoh-tokoh Islam yang kemudian untuk menutup konflik yang ada antara lokal, antara Sunda dengan Islam. Maka kemudian tadi ya kan belum tentu benar atau tidak gitu ya, walaupun ini sangat kontroversial apakah Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi itu Muslim atau bukan gitu ya. Kenapa ketika bukan Muslim kok menikah dengan Nyi Subang Larang yang santrinya Syekh Kuro? Nah, itu kan menjadi perdebatan. Nah, tadi balik lagi kalau pertanyaan Kang Arga, kalau saya menyebutnya dari perspektif dakwah dan perspektif sosial kemasyarakatan, ya sudah, yang Prabu Siliwangi itu ya Muslim gitu ya. Kenapa? Karena ketika menikah kemudian otomatis kan bacakan syahadat. Nah, ketika klaim ini kita sebutkan berarti bertentangan dengan Kian Santang yang kemudian mengejar-ngejar bapaknya gitu ya, yang apa namanya sampai menjadi maung gitu ya, kemudian sampai Islam dan sebagainya. Nah, tentu saja ini juga bertentangan juga dengan apa? Dengan sebenarnya akhir 1579 itu Prabu Siliwangi yang mana? Siliwangi yang mana? Silihwangi yang mana? Gitu ya. Padahal kalau di beberapa literatur termasuk juga tadi cerita Parahyangan gitu ya di sejarah Banten juga bahwa itu adalah Eyang Prabu Surya Kencana dan itu sebenarnya sudah tidak lagi di Pakuan. Ya, nah tadi saya menyebutnya dengan eksodus itu ada yang ke arah timur, kemudian ke selatan. Jadi kalau kita sebutnya itu, kalau yang tahu Bogor itu mulai dari Sukasari, kemudian ke arah Ciawi, kemudian belok kanan ke arah Pancawati. Di sana ada sejarah Pancawati, kemudian sampai ke Cigombong, sampai ke Sukabumi, sampai ke Pelabuhan Ratu. Makanya di Ronggeng Tujuh Kalisirna itu ada Cidadak yang mereka nyebutnya dengan Panjaran Anyar, yaitu di apa di drama Wangsit Siliwangi itu. Oh, itu juga ada tuh sangat panjang lebar ceritanya ya agak sedikit dramatis sih ya yang orang Sunda Muslim aduh ini kayaknya memang agak-agak mengguncang iman gitu ya. Gitu itu yang pertama tuh. Nah, jadi itu yang kemudian berkembang karena memang apa Muslim begitu Islam itu begitu berkembang di tanah Sunda ini sehingga kemudian sastrawan-sastrawan ya Muslim itulah kemudian menutup jangan sampai ada celah untuk istilahnya itu kontroversi, perdebatan dan sebagainya. Tadi diantaranya adalah juga yang Prabu Siliwangi itu Muslim. Kemudian yang keduanya bahwa apa yang disebut dengan tadi Islam teh Sunda itu adalah bahwa keyakinan-keyakinan mereka itu sebenarnya tidak bertentangan. Kalaupun ada, itu sebenarnya hanya keyakinan-keyakinan lama yang itu juga diadopsi oleh Islam. Ya, diadopsi oleh Islam. Misalnya mereka ya udah untuk acara misalnya apa untuk apa seren tahun misalnya ya seren tahun guru bumi misalnya kemudian juga menyimpan pare di Leit misalnya gitu ya itu ya diperbolehkan nggak ada masalah gitu ya. Nah itu cerita panjang yang kemudian sekarang ini kalau kita saksikan di misalnya gelar alam ketika menyimpan padi termasuk juga di Sindang Barang di Bogor sini ketika menyimpan padi ya diiringnya itu dengan salah satunya sholawatan selain juga apa mantra-mantra untuk padi itu untuk menghibur Nyi Haji. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung bahwa kisah dari Kian Santang dengan Prabu Siliwangi kejar-kejaran agar mengislamkan itu saya ini ya wallahu alam ya ya bisa salah bisa benar gitu. Tapi kalau pendapat saya itu adalah satu karya sastra dongeng gitu ya yang kemudian untuk menutupi celah jangan sampai terjadi perpecahan di kalangan Sunda dengan Islam. Dan jadilah seperti itu yang mendominasi dari apa yang ada sekarang ini. Seperti itu. Yang menarik justru sebenarnya kajian tentang apa ya, tentang Sunda Wiwitan itu juga perlu didudukan dengan benar yang mana nih istilahnya. Itu Kang Wid. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau tentang Kian Santang tadi saya juga sering apa namanya penasaran juga ya. Apalagi konteksnya saya kan eh,
membaca sejarah Pajajaran itu ya tadi banyak dari Kaya Sasa dan tidak bisa secara langsung karena tempatnya di Jawa Tengah, beda wilayahnya gitu. Tapi kayaknya benar juga ya Pak. Kalau apa namanya tadi karya sastra yang memang sudah ada. Yang kedua tadi yang dibilang Pak Misno satir itu memang sepertinya di zaman-zaman kolonial itu memang banyak diproduksi ya. Gitu. Kalau tidak salah sependek, seingat saya baca bukunya Nancy K. Florida sama bukunya Mengislamkan Jawa yang Merle Kavin Redcliffe itu kan memang ada satu Javanologi kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi mereka memang Ya betul. memproduksi banyak babat-babat sama karya-karya sastra itu untuk istilahnya bahasa kasarnya itu kadang menjelek-jelekkan suatu budaya dalam konteks ini Islam gitu. Ini menarik ya. Kayak kalau di Jawa itu yang paling terkenal biasanya itu. Kalau nggak babat Kediri, eh, Serat Gatotlojo sama Darmo Gandhi. Tapi Iya ternyata betul. hal itu juga ada di Jawa Barat ya, menarik sekali. Iya, ada betul. Itu tadi yang banyak sekali tadi diantaranya adalah tadi ada Dongeng Tujuh Kala Sirna, kemudian Dadap Hmm, Malang Sisi Cimandiri, ya itu hmm, dua diantara dari tujuh itu saya punya lima. Itu apa ya? Tadi saya cerita itu cerita ketika terjadi peperangan antara Kesultanan Banten dengan Pajajaran itu perang itu kan terjadi anggap saja 24 jam. Maka lucu gitu ya ketika sudah masuk duhur yang dari Sultan Banten itu bilang, kita istirahat dulu ya, kita mau sholat dulu nih, perangnya bentar berhenti dulu. Ini padahal duel dua orang itu di Sempur kalau ada yang tahu itu. Terus asar kita berhenti dulu, saya mau sholat dulu nih gitu. Padahal kan nggak seperti iya, iya. oh, seperti gitu ya. Kemudian ketika apa namanya, banyak banget gitu banyaknya. Walaupun itu ya tadi akhirnya makanya di pemerintahan kemarin itu sempat dilarang. Kenapa? Karena agak sedikit tadi satir dan tadi yang paling penting adalah begini. Sumber itu saya akan dapatkan sudah diketik ya, sudah diketik, diketikan itu fotokopian itu pas saya minta fotokopinya itu harus juga harus apa bakar kemenyan, harus apa ngasih kopi, Iya, iya. susu dan sebagainya, terus dibaca mantra ngaran sia Abdurrahman Wisno Berarti Arisia mah kosong cenah daya naon kamu mah nggak ada apa-apanya nggak ada isinya ya emang saya kan bukan spiritualitis gitu ya. Saya mau murni peneliti gitu ya jadi iya. tadi tadi jadi dari ketikan itu kemudian diketiknya itu di mana di salah satu tokoh di sini di Bogor gitu ya kemudian itu adalah hasil dari terjemahan dari rekaman yang direkam oleh orang Belanda di Istana Bogor. Kemudian tulisannya adalah penulisnya itu adalah tulisannya Ki Baju Rombeng, tapi kan itu hanya tulisan saja nama Ki Baju Rombeng itu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya telusurkan itu awalnya adalah pantun Sunda murni. Lebih tepatnya pantun Pajajaran. Pantun Pajajaran itu dibacakan. Nanti kalau mau aslinya itu tinggal datang saja ke Banten Selatan, di Cipta Gelar, di Gelar Alam itu nanti setiap bulan Mulut itu biasa dibacakan satu malam penuh tuh. Tapi udah berubah, nggak persis. Beda dengan yang di Bogor itu. Dia lebih ke cerita kayangan, cerita tentang kejayaan dari Pakuan, kemudian cerita mereka eksodus ke Banten Selatan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari cerita yang Pajajaran Sunda asli spiritual, kemudian dimasukkanlah tadi apa unsur-unsur dari masuknya Kesultanan Banten tuh ke mana ke situ ke Pajajaran itu. Nah, disitulah kelihatan sekali ini mau mengadu domba ini antara Islam dengan Sunda gitu ya. Ya tadi mirip dengan kalau juru pantun di Sunda itu mirip dalang kurang Iya. lebihnya kalau di Jawa gitu ya. Walaupun kita juga punya dalang Wayang wayang sendiri wayang gitu golek ya. juga ada juga. Tapi dulu itu kan wayang golek kan belum ada gitu kan ya. Jadi juru pantun itu dia akan bercerita gitu ya, cerita ya yang Terus dia dicatat ketahui gitu. turun temurun gitu. Nah, Hmm. sayangnya kan bukan dia yang cerita, tapi kita hasilnya kan bukan dari rekaman cerita itu, tapi sudah Kubah. diterjemahkan dari Iya. yang dipanggil, direkam tuh di orang Belanda waktu itu, Scipio tuh yang menemukan batu tulis itu. Nah, itu menarik. Ada satu lagi nih kayaknya nih Pak Oh Sewo nih iya, Kang Muhammad ada Rizky silakan. Diansa. Kak Muhammad Rizky, monggo silakan langsung untuk mengumumkan pertanyaannya. Boleh Tes, open mic? tes. Suara saya terdengar? Ya, Ya, terdengar. Ya. Assalamualaikum, Pak salam. Mismo. Silahkan. Ini mungkin mau bukan tentang antropologi Islam, tetapi tentang antropologi juga. Kebetulan saya orang Jambi, dan Hmm. juga sedang meneliti sejarah tentang Jambi. Ini yang menarik tentang saya.
itu adanya menurut hipotesis almarhum Pak Junaidi Nur, salah satu sejarawan Jambi, itu menunjukkan adanya hubungan antara Kesultanan Jambi dan masyarakat Sunda. Potensinya berdasarkan salah satunya ada dua, itu adanya budaya Sisingaan ya di masyarakat Jambi. Dan itu yang Mhm. kedua itu terdapatnya wilayah di wilayah Jambi Selatan saat ini yang bernama Pakuan Baru. Dan juga menurut penelitian saya baru ini, yaitu saya datang ke Jakarta langsung, Pak, itu ke kantor Mhm. Andrinya, itu saya baca tulisan-tulisan catatan Hocherering, itu terdapat satu surat di mana menunjukkan bahwa Kesultanan Jambi pernah mengirimkan salah satu putrinya, itu namanya Ratu Adi Kusuma, untuk menikahi Sultan Ageng, Banten, Pak. Itu tahun 1682. Yang kalau menurut saya kan agak jauh 1682 dengan runtuhnya Pakuan Pajajaran kan. Tapi mengapa yang di Jambi ini namanya Pakuan Baru? Kenapa enggak Banten Baru atau Galuh Baru itu, Pak? Mungkin Bapak lebih tahu tentang sejarah Sunda begitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Rizky ya. Oke, jadi pertama itu tadi kita sempat belum bicara ya tentang asal-usul dari kata-kata Pakuan ya. Kata-kata Pakuan secara etimologi gitu ya. Jadi ada minimal itu ada tiga istilah untuk Pakuan secara etimologi. Yang pertama itu adalah Pakuwon, Pakuwon ya, dari kata-kata kuwu. Kalau di Jawa juga jadi Pakuwon juga, Pakuan, Paku Alaman gitu ya. Pertama itu Pakuwon gitu ya. Yang kedua itu adalah Paku, yaitu pohon paku ya, pohon paku-pakuan ya, mirip-mirip cemara kayak gitu ya. Nah, itu pakuan gitu ya. Nah, kemudian ada nyebut itu dengan pakuan ya, pakuan pakai W dia, pakuan. Nah, itu merujuk kepada kumpulan atau istana atau tempat bagi Pak. Sebenarnya lebih tepatnya terlalu kecil kalau kita bilang apa, kepala kampung ya. Kita sebut aja ya tempat untuk raja. Sehingga lengkapnya adalah Pakuan Pajajaran. Jadi Pakuan Pajajaran itu ada juga dua makna. Yang pertama itu adalah pakuan, ya tempat kubu, tempat raja, tempat pimpinan, ya yang berjajar. Ya, yang kedua itu adalah memang di situ ada tanaman, tumbuh-tumbuhan paku-pakuan yang berjajar, gitu ya. Nah, termasuk juga tadi ada istilahnya adalah pakuan yang merujuk kepada memang khusus tempat untuk kepala kampung atau raja. Kalau di Baduy itu namanya Fuun. Kalau di desa itu namanya Jaro. Kalau di wilayah Sukapura, Tasik itu namanya disebutnya itu dengan Kuwu. Nah, Kuwu itu Pakuwon, Pakuan. Nah, oke. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa istilah Pakuan lebih tepatnya itu adalah memang tempat untuk pemimpin dari kelompok komunitas masyarakat. Itu adalah Pakuan ya. Dan itu juga di Jawa dipakai juga Pakuwon ya, di Sunda juga Pakuan, Pakuan Pajajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi sebenarnya kalau saya di Banten karena agak jauh dari Banten, tapi saya juga mengumpulkan buku-buku tentang Banten ya, menarik gitu ya. Jadi sangat, kalau hipotesis itu sangat mungkin sekali, bukan hanya Pakuan, kita bukan hanya Banten ya, kita berangkat dari Pakuan. Bahwa Pakuan itu, Pakuan Pajajaran itu wilayahnya itu sampai ke Lampung. Bahkan sebelumnya kita tahu kan Tarumanegara dengan Bangka Belitung, dengan Palembang, Sumatera Selatan itu erat sekali hubungannya. Baik itu hubungan yang positif ataupun negatif, saling saling serang menyerang gitu ya. Buktinya adalah tadi di Candi, tadi kalau ke Jakarta harusnya ke Karawang ya, ke Batu Jaya. Candi di Batu Jaya itu ada dua lapis. Lapis pertama adalah buatan dari Tarumanegara. Kemudian lapis yang putihnya itu adalah buatan dari Palembang, lebih tepatnya Sriwijaya. Kalau kita bicara tentang Sriwijaya, itu bukan hanya Sumatera Selatan, tapi termasuk juga Jambi. Saya juga sempat ke Jambi juga, ke Unja dengan ke ini juga sempat ke apa yang Muara Muaro Jambi itu. Saya juga foto-foto juga, wih ini luar biasa sekali gitu, keren banget lah Jambi pokoknya gitu ya. Ke Muaro Jambi itu. Nah, artinya sangat mungkin itu tadi yang mulai dari Tarumanegara hubungannya jelas sekali dengan Sumatera Selatan, dengan Sriwijaya. Kalau kita bicara Sriwijaya itu bukan hanya Palembang, tapi juga termasuk Jambi, jelas sekali, clear itu. Yang kedua adalah masanya
Pakuan Pajajaran itu juga wilayah itu sampai ke Lampung, ya. Nah, di sana saya yakin sekali komunitas-komunitas komunikasi antara Sunda dengan Lampung itu berjalan tuh. Termasuk juga pemberian upeti dari wilayah Lampung. Nah, Lampung sendiri kan tidak terbatas juga sekarang ini dengan Provinsi Lampung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Banten. Banten lebih lagi, ya Banten lebih lagi bahwa hubungan komunikasi antara Banten dengan Lampung, Banten sampai ke Jambi itu kelihatan sekali dari beberapa surat-surat ya, terutama Husain Jayadiningrat kan ya, tulisan-tulisannya tentang sejarah Banten, saya ada bukunya juga itu bisa dilihat tuh, bisa dilacak gitu. Ya, termasuk juga tadi bagaimana bantuan-bantuan Banten yang memang pengaruhnya itu menyebar ke Lampung. Jadi, nah itu kedua yaitu dari sisi hubungannya erat jelas di situ tuh. Kemudian yang ketiga, kalau istilah Pakuan kemudian di sana, nah itu permasalahannya. Jadi kita perlu menggali pertama itu dari sisi bahasanya. Apakah juga di Melayu sana itu ada istilah pakuwon atau kuwu atau tempat untuk para raja gitu ya, untuk tempat untuk para pemimpin komunitas. Nah, itu ya. Kemudian tapi kalau hipotesis saya sih bisa jadi itu memang dua hipotesis saya. Yang pertama adalah memang hanya kesamaan bahasa untuk menggunakan kata Pakuan. Selama tadi ya istilah Pakuannya itu memang sudah lama gitu ya. Sudah lama tuh, bukan sesuatu yang baru. Misalnya saya ke Palembang itu ke yang di ujung itu apa namanya itu yang bukit apa gitu di Palembang itu bukit apa tuh ya? Ada teman itu yang tempat siapa tuh yang Makasih. ada kuburan itu. Saya sampai ke sana juga itu lupa dulu tuh. 2009 itu ke sana. Itu yang ingetnya yang di sungai itu doang, Sungai Musi doang di tengahnya itu ke apa namanya ke kelenteng di situ tuh dulu. Oke, itu yang pertama. Analisis pertama hipotesisnya itu adalah hanya penggunaan bahasa yang sama. Dan penggunaan yang kedua itu adalah dari sisi bahwa bisa jadi ya bahwa memang ada komunitas keturunan Sunda yang memang di sana sehingga menggunakan kata istilah Pakuan itu. Tapi kalau saya sih cenderung lebih ke yang pertama bahasa. Karena memang bahasa Melayu itu mestinya Melayu lama gitu ya, itu dekat tadi dengan catatan istilah itu memang sudah lama gitu ya. Berarti 1579 gitu kan ya. Nah, itu jadi abad 16-17 kalau adanya abad 19 gitu ya. Jangan-jangan itu transmigrasi lagi gitu. Itu udah lama tuh belum istilah Pakuan itu? Kalau untuk Pakuan sendiri kan di masyarakat Jambi kurang, Pak. Kalau untuk tempat raja-raja atau tempat berkumpul itu yang banyak dicatat sejarah itu banyak istilah-istilah dari Jawa macam Paseban. Hmm. Istilah Pakuannya itu apakah dia sudah lama atau belum? Di wilayah itu yang namanya Pakuan. Untuk istilahnya itu saya dari peta-peta Jambi dari zaman Kerasi Denan itu memang sudah ada Pakuan itu, Pak. Tapi untuk Hmm. pada zaman kesultanannya lebih lanjut kurang ada bukti fisik. Itu yang Hmm. agak menghambat. Oke, menarik, menarik. Saya kebetulan ada teman, ada saudara juga di Unja juga, Universitas Jambi juga. Ada dosen juga teman di situ juga. Nanti bisa komunikasi lah kayak. Nanti kita cari bikin penasaran ini. Oke, terima kasih, Mas Rizky. Iya, makasih, Pak. Mm-mm. Menarik ya. Jadi mungkin ada hubungannya sama toponimi gitu juga mungkin Pak, kayak seperti itu ya. Meskipun apa namanya, kadang beberapa tempat namanya hampir sama-sama, tapi juga ada kisah-kisah peninggalan gitu. Mungkin untuk teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi karena waktu kita masih sekitar 15 menit ya, Iya, masih iya, istilah lumayan nama panjang. menarik tuh. Ya, saya dengan teman dengan Pak itu bikin buku toponimi Bogor, itu cuma Bogor saja. Hmm. Harusnya toponimi Indonesia mestinya itu, ya. Hmm. Kalau di itu betul, kalau di Jawa Barat itu banyak sekali nama yang sama, sampai ke wilayah Jawa Tengah juga. Bahkan kita Hmm. tahu bahwa kemarin itu ada penemuan prasasti di Purbalingga, itu Hmm. adalah wilayah kekuasaannya Pakuan, Pajajaran. Makanya kalau saya Oh, ditanya, walaupun saya orang betul. Cilacap, tapi saya nyebutnya dengan Pajajaran Wetan gitu, karena memang itu Pajajaran Wetan itu sampai ke
Banyumas. Bahkan kemarin saya baca satu artikel itu Gunung Selamet itu sebenarnya adalah Galuh Purba. Jadi Galuh Purba itu bukan di Ciamis tapi di Gunung Malah di Selamet Selamat. justru. Hal Mm-mm. baru ini. Hal baru. Iya, bahkan yang penemuan terbaru yang ini ya, yang apa namanya itu Semedo atau apa tuh yang di Tegal itu Hmm, kan, manusia ya, purba itu kan pabrik itu menarik juga tuh. Heeh, gitu. smelternya. Kan ya, itu kan menarik. Oke, terima kasih Mas Bintang ya. Nanti kita bisa Oke, komunikasi lagi. selanjutnya. Atau Untuk kalau mau yang tanya lain boleh nanti. juga. Hmm. Kalau saya mungkin sambil nunggu apa? Mungkin kalau ada yang tanya lagi ya Pak, ya. Jadi kan tadi Boleh. banyak situs-situs yang mungkin dikunjungi sama Pak Wisnu ya. Dan kalau sependek buku-buku yang telah saya baca itu pas berjalan kan kebanyakan ya kalau enggak Hindu atau Buddha gitu. Kalau di Jawa sini meskipun sudah terjadi perubahan kepercayaan, tapi mereka itu masih itu memanfaatkan apa namanya sisa-sisa situs-situs itu Pak. Meskipun secara situsnya bentuknya ya merepresentasikan dewa-dewa Hindu Buddha gitu. Nah, kalau di sana itu kebanyakan situsnya juga masih merepresentasikan dewa-dewa Hindu Buddha atau gimana Pak? Temuan situsnya itu kebanyakan. Iya, kalau di kajian saya hampir semuanya, makanya tadi reception, through selection, Hmm, modification. Jadi gitu. penerimaan dengan seleksi dan modifikasi. Contoh paling Hmm, mudah kan tadi misalnya kepercayaan terhadap Nyipu Haji misalnya gitu kan. ya, Walaupun sudah Islam, tetap saja mereka masih masih mempercayai ada itu itu. ya. Tadi contohnya di hampir semua kampung adat itu. Jadi kalau kelebihan di Jawa Barat ini kan kampung adat ya, kampung adat. Jadi mereka Nah, komunitas-komunitas itu dari mulai tadi ada Kampung Kute di Ciamis, Kampung Naga di Tasik Garut, kemudian Kampung Dukur di Garut Selatan, kemudian Kampung Cangkuang di Leles, kemudian di Bogor itu ada Kampung Uruk, ada Sindang Barang gitu ya, kemudian juga ke arah Cianjur sana yang ada Gunung Padangnya, kemudian ada di Kampung Gajah juga yang makannya singkong di bawah apa Bogor hmm, apa di Bandung Barat. Kalau di ya. Sukabumi, Banten itu banyak sekali komunitasnya Hmm, itu, banyak sekali iya, gitu. Jadi, nah itu lebih makanya kesastralisan sumber sejarah lisannya itu cukup banyak gitu. Walaupun tadi banyak hmm, juga yang dimodifikasi itu banyak sekali. Misalnya di Sukabumi itu ada museum Prabu Siliwangi di pesantren Al-Fath namanya itu. Saya juga hmm, datang ke sana untuk memastikan, tapi saya bilang enggak, ini enggak asli, saya bilang gitu. Nggak iya, ada di catatan banyak sejarah itu gitu. nggak ada gitu kan. Tapi tadi kalau kepercayaan terhadap itu sampai sekarang Masih. masih berjalan, masih masih ada gitu, masih dan tadi saya nyebut makanya Islamnya itu lebih ke rasa lokal tapi tanpa meninggalkan juga keislamannya itu. Jadi makanya Islam Iya. teh Sunda satu perspektif itu Hmm, betul gitu ya. Betul. Kenapa? Karena tadi kepercayaan ya kemudian keyakinan-keyakinan itu masih kuat sekali gitu. Di Bogor sini hmm. juga sama. Ya ada perubahan-perubahan tuh sedikit sebenarnya itu. Itu Mas Andi. Kalau untuk bentuk fisiknya itu maksudnya masih sangat arca-arca zaman Hindu-Buddha gitu Pak. Soalnya kan kalau di sini di Jawa itu kebanyakan Yoni misalnya gitu. Yoni di sini itu ada di sebuah masjid. Nah, terus mereka bilangnya sudah pemahamannya itu udah beda. Oh ini tuh anu dulunya itu suatu lumpang dibikin sama Sunan gitu. Biasanya kalau di sini itu. Kalau di sana bagaimana Pak? Apakah juga seperti itu Mas? Tapi secara perwujudannya itu benar-benar menggambarkan dewa misalnya di sini Agastya gitu. Iya, kalau kalau saya lihat tidak jauh berbeda sebenarnya gitu. Kenapa? Karena misalnya dari sisi kalau yang kelihatan banget kan tadi misalnya masjid misalnya gitu ya. Hmm. Masjid itu kalau yang asli kan pertama nggak pakai kubah gitu kan. Ya, Di Kampung masih. Duku, di Kampung Naga, di mana tuh dia nggak pakai kubah gitu. Kemudian juga dia tidak menggunakan istilahnya itu apa kayak semacam apa tuh namanya itu untuk di depannya itu dia pokoknya beda banget lah dengan masjid yang nuansa Timur Hmm. Tengah apa Mughal gitu nggak beda banget gitu. Yang pertama tuh dari sisi kemudian dari sisi kalau umpamanya kegiatan-kegiatan acara itu lebih banyak lagi tuh. Lebih banyak lagi. Jadi mungkin kalau di Sunda ini kan dia nggak terlalu Betul. banyak kalau peninggalan dalam bentuk kayak prasasti apa kan tidak terlalu Fisiknya. banyak. Atau mungkin kalau kelihatannya di batu tulis. Di batu tulis apa Ya, sekarang itu? Ya itu di situ Tawasula, di situ apa nah, namanya? banyak apa tradisi yang Islam-Islam malah kayak gitu ya Pak ya, kayaknya.
Iya, betul, betul. Gunung Padang juga sama kayak gitu. Kemudian sebenarnya di Baduy sendiri, ya, orang-orang Islam itu banyak yang datang ke puunnya itu untuk minta didoakan. Dan itu Hmm. banyak sekali. Banyak sekali. Mereka tahu bahwa ya dalam tanda petik itu mereka itu bukan Islam gitu kan. Itu udah banyak sekali kayak gitu. Jadi hanya bedanya memang kalau di Jawa itu dia lebih ke artefak gitu ya. Sementara kalau di Jawa Barat ada artefak juga ada, tapi lebih ke arah tadi apa ya disebutnya itu kalau di hukum itu living law. Living law gitu ya. Jadi Hmm. living living apa kalau di antropologi gitu ya? Living history kali gitu ya. Hmm. Cara Jadi hidupnya itu. sejarah. Iya betul. Kalau benda-bendanya ya mereka lebih karena ke alam gitu ya Hmm. di apa ya misalnya kalau apa kayak kalau misalnya di mana di Ciamis misalnya di mana di situ Lengkong misalnya. Di situ kan juga kegiatan-kegiatan untuk apa Maulid kemudian apa itu Ya. sebenarnya pusat ini sebenarnya ya bukan dari Islam sebenarnya di Karangkamulian misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk juga banyak lah gitu ya. Jadi hampir semuanya itu sebenarnya ya tadi modifikasi semuanya itu. Jadi penyerapan yang memang terus berjalan gitu. Tinggal kuat yang mana. Ada yang kuat, ada yang tetap dipelihara. Di satu pesantren di Bogor ini ada batu tulis yang memang apa peninggalan orang apa peninggalan dulu gitu ya. Kemudian juga ada di sebelah masjid itu yang memang apa istilahnya itu kayak semacam apa yang bukan batu kedok apa namanya itu yang kayak yang batu bulat-bulat apa namanya itu batu yang bulat-bulat yang kayak buat main congklak gitu Hmm, namanya apa tuh ya. Satu apa namanya? Kalau saya gunung lupa itu tuh kan. dakon Itu kalau gitu ya dakon kalau nah gunung itu termasuk juga di Gunung Padang jangan lupa di Gunung Hmm. Padang itu untuk selawatan untuk apa itu di atasnya Oh. gitu kan ya dan saya bikin artikel juga menuju terang di Gunung Padang karena datang beberapa kali ke sana gitu kan ya ya ini berubah gitu. Itu justru ya tadi menarik gitu ya. Ketika itu adalah Hmm. simbol-simbol agama lain gitu, tapi kemudian digunakan untuk Islam gitu ya. Itu Iya. menarik. Banyak sekali gitu ya. Samalah lebih kurangnya gitu ya. Mm-mm. Memang malah memperkaya itu ya Pak ya. Memperkaya secara Iya. tradisi sama sejarahnya gitu. Nanti bisa diskusi lebih ini lagi, mungkin bisa lebih spesifik lah. Pokoknya kalau mau tanya-tanya tentang Jawa Barat, khususnya Bogor gitu ya. Pokoknya Jawa bagian Barat gitu ya. Jawa Barat bagian Barat gitu. Nanti kalau di Jawa Sukapura Timur. ada teman-teman di Sukapura, di Ciamis juga banyak, di Subang juga banyak, Purwakarta juga banyak, Cirebon juga banyak. Jadi tahu oh ternyata Sunda itu juga apa subkulturnya itu banyak gitu. Banyak. Subkulturnya itu banyak. Salah satu yang di Bogor cuman tadi terakhir dari saya itu ya sayangnya memang perhatian pemerintah ini loh saya itu yang ini sekali Ya. kemarin kita dari budayawan seniman sejarawan tuh sedikit protes terhadap pembangunan apa museum Pakuan Pajajaran yang dibangun tuh pas memang di depan apa batu tulis masalahnya bukan apa-apa jadi arsiteknya itu ya ornamennya itu bukan ornamen Sunda tapi jadi ornamen Melayu jadinya gitu. Jadi nggak Udah melambangkan udah Sunda tuh begini. ya. Kalau itu jadi Betul Pak. museum gitu kan, itu pas di batu tulisnya itu. Ya kalau kita betul berkali-kali ini batu tulis apa ya? Jelas-jelas itu adalah apa? Itu adalah lingga gitu ya. Sebelahnya itu ada batu Ya, hanya sebutnya itu dengan apa ya prasasti lah gitu. Tapi kok jadi tulisan untuk apa? Untuk tawasul, untuk Melayu. salawatan, untuk ini Betul. itu udah terjadi di mana-mana itu. Itu Sama yang halnya di kelihatan. sini Pak. Di sini juga Mm-mm. semacam itu yang terjadi. Jadi malah pengennya itu mereka Mm-mm. memang apa memperingati itu tapi kadang nggak sesuai anakronisme mungkin gitu ya Pak ya bisa bilangnya ya nggak sesuai pada yang mau diperingati. Iya betul 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 iya. Tapi yang paling penting ya kita apa namanya mestinya memang tadi ke pemerintah ada kepeduliannya kemudian juga yang ada satu di Bogor ini kemarin itu saya datang juga ke salah satu ini apa tempat itu ya aduh nggak Enggak pokoknya bisa. nggak terlalu sekali lah sayang gitu sayang sayang banget gitu ini jadi pemerintah kita ya mungkin yang peduli sejarah inilah harus diinikan lagi gitu. Harus Hmm. digiatkan Eh, kembali gitu. ya. Ada yang mau Pak, nanya ini nih ya kayaknya silakan satu ya lagi. masih ada Kak Akbar monggo silakan Pak Kak Akbar. Untuk open mic boleh atau mau dicatat nanti saya baca. Tapi kayaknya enaknya open mic aja sih biar bisa langsung bertanya pada Iya, biar langsung aja silakan Akbar. Kang Akbar.
Dan karena waktunya juga mepet, mau Mm-mm. biar efektif. Monggo, silakan Kak Akbar. Kan, Mas Masih Akbar, Kang Akbar. masih masih kan dia kayaknya. Ya. Oh, Masih di masih mute di gitu kayaknya. Atau pakai mana tulisan ada. aja boleh. Hmm. Apakah antropologi hukum mana gitu kayak terbentuknya hukum khususnya di daerah Jawa Barat? Pak, udah pasti gitu. Terima Oh. kasih. Iya, 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 paham lah. Ya, sebenarnya Ya, sih ya. kajian saya itu lebih ke etnografi sebenarnya ya. Antropologi itu untuk Ya. bahasa yang lebih mudah saja gitu. Jadi kebetulan dari sisi ini di etnografi sebenarnya. Jadi antropologi hukum Islam di Jawa Barat itu sebenarnya mengkaji tentang bagaimana ya antropologi itu kan dari antropo dengan logos ya. Jadi ilmu tentang budaya manusia lah gitu. Jadi ingin melihat bagaimana budaya manusia khususnya dari dimensi hukumnya, spesifik adalah hukum Islam, itu ada di Jawa Barat. Nah, saya ambil di 3 komunitas. Pertama adalah di Marunda Pulo, itu mewakili dari coastal area pesisir Marunda Pulo, ya Jakarta Utara. Yang kedua adalah di pedalaman, yaitu di Kampung Naga di sana, dan yang ketiga adalah lebih pedalaman lagi, yaitu di Baduy. Jadi ada 3 provinsi, 3 komunitas, dan di situ ternyata memang ditemukan bahwa misalnya dari sisi haji gitu misalnya gitu ya, haji itu haji dan umroh misalnya gitu ya, bahwa haji dan umroh itu di kalangan Marundopolo itu menjadi sesuatu yang gengsi, ya, sesuatu yang memang wajib harus, bahkan ada arisan umroh gitu ya. Nah, itu di Marunda Pulau. Sementara kalau di Kampung Naga, mereka menganggap cukuplah Hajat Sasih gitu, karena memang sejarahnya mereka jauh banget ke Mekah gitu ya. Nggak mungkin lah, udahlah kita cukup ziarah ke yang Singaparna gitu ya, itu udah cukup. Nah, sementara di Baduy ya dengan konsep apa apa ya sebutnya itu ya, dengan konsep itu saya lupa namanya itu ya, konsepnya pokoknya itu ziarah ke Arca Domas itu juga mirip ritualnya itu dengan haji. Ya, mereka ada tidur di dekat punden berundaknya, kemudian mandi, kemudian juga nanti apa namanya ya semacam menyembah di sana gitu ya. Nah, itu dari sisi haji umrohnya. Kemudian dari sisi khitan, kalau khitan tuh hampir semuanya tuh ya syahadat. Tadi ke 3 komunitas syahadat juga semuanya, pakai syahadat gitu ya. Kemudian juga sholat. Nah, sholat itu kalau di itu Marunda Pulau itu udah wajib banget pasti. Di di kampung Kampung Naga ya agak-agak ya, kalau enggak ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, kalau di Baduy ya enggak sama sekali gitu ya. Gitu. Ya, Kemudian Pak. dari sisi puasa, oh mereka puasa gitu ya. Tapi kadang itu ada yang nggak puasa juga. Kalau di Baduy mereka puasanya beda. Mereka puasanya itu biasa 3 hari atau berapa hari biasanya pukunnya, itu yang mereka sering puasa gitu. Ya banyak. Terus kalau saya dari karena ada ekonominya juga, riba misalnya, oh riba semuanya nggak boleh nih di Baduy, walaupun mereka bukan Islam, mereka juga riba nggak boleh minjemin duit pakai tambahan. Di Kampung Naga ya kalau buat koperasi buat sendiri sih ya boleh lah gitu ya. Kalau mau di Marunda Pulau nggak boleh. Nah, jadi antropologi hukum Islam itu adalah ya bagaimana budaya yang ada di masyarakat, khususnya hukum Islamnya itu ada diserap ya, diresepsi, diserap oleh masyarakat. Nah, kesimpulannya teorinya adalah reception terus selection modification. Jadi masyarakat Sunda itu ya, Betawi juga Sunda sebenarnya itu karena Sunda Kelapa gitu ya. Jadi mereka menyerap hukum Islam yang mereka anggap itu sama selesai gitu ya, sama selesai ya eh, disebutnya itu dengan seleksi mereka, oh ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya cocok nih kita pakai. Tapi ada juga yang kemudian dimodifikasi, oh hajinya nggak begini, pakai bajunya ikramnya tuh begini begini.
gitu ya. Masing-masing itu punya ciri khas. Itu the living law namanya itu. Jadi hukum yang hidup di masyarakat dan bisa jadi akan terus berubah gitu ya, akan terus berubah. Budaya, oh lebih banyak lagi budayanya, ya budaya nyangku, budaya hajat sasi, budaya seba, budaya macam-macam lah, banyak sekali itu ditemukan. Jadi menarik lah kalau kajian antropologi, tapi spesifiknya karena tren etnografi, kajiannya datanya agar lebih mendalam, saya menggunakan etnografi gitu. Jadi tinggal mendapatkan makna emik dari fenomena yang ada. Jadi bukan cenah gitu ya, bukan hanya katanya, tapi memang merasakan langsung bagaimana ketika mereka itu ikut seba, ikut hajat sasi, nyangku dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan Eh, kita paham. Baik, Bapak. Siap, semangat. Ya, Pak. ya, Oke, terima kasih mungkin Kang Akbar. Semangat ya untuk belajar terus gitu untuk Indonesia yang lebih baik gitu loh. Effort. Iya. Ya. eh, kayaknya karena udah jam setengah 10 ya. Mungkin untuk Iya. pertanyaannya bisa kita sudah ya Pak. Tapi mungkin ada beberapa penutup dari Pak Misno untuk menutup diskusi hari ini. Sebelum saya simpulkan yang kita bahas mungkin ya, yang banyak Oke, kita bahas. iya. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih Mas Bintang ya. Jadi Mas nih bukan Akang nih. Tapi kalau di itu juga Akang juga Kang Mas lah Iya, jadinya Kak gitu Mas, ya. Mas. Kang Mas Bintang ya. Oke, jadi kesimpulan kalau berangkat pertama dari buku saya gitu ya. Buku saya ini adalah Reception through Selection Modification. Jadi penyerapan hukum Islam melalui seleksi dan modifikasi, di mana hukum Islam ya yang berasal dari Middle East, Timur Tengah, kemudian diserap, diterima ya oleh masyarakat di Jawa Barat, terutama suku Sunda, melalui seleksi dan juga modifikasi. Seleksi dilakukan ya yang tadi istilahnya itu disesuaikan dengan kepercayaan, keyakinan, juga tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian modifikasi, mereka mencoba untuk memodifikasi agar tidak Arab sentris, agar tidak istilahnya itu kesannya itu bukan budaya dari tempatan atau bukan dari Iya, budaya lokal. Ya sebenarnya bukan hanya dari sisi hukum ya, tapi dari sisi misalnya norma, etika, sosial, budaya, ekonomi itu sebenarnya juga bisa dikaji gitu ya. Dan dari sini juga saya disertai saya ini di buku ini saya juga menunjukkan bahwasannya ya memang Islam itu sangat dinamis, sangat fleksibel ya, yang kalau dalam kaidah itu namanya al-ada muhakkamah, adat itu bisa dijadikan sumber hukum menjadi sebagai dasar dalam pelaksanaan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir bahwa baik itu karena kajian ini adalah antropologi ya, etnografi yang merupakan anak kandung dari antropologi, dan antropologi juga tidak bisa lepas dari ilmu sejarah, dan karena saya suka sejarah kemudian kita juga banyak kajian tentang sejarah ya. Ada sekitar 5 buku sebenarnya yang saya tulis tadi, di antaranya yang Islam Teh Sunda, kemudian juga yang dalam proses Senjakala Pajajaran, kemudian juga ada tentang batu tulis juga ada. Mungkin nanti kalau yang perlu bolehlah, saya ada punya apa PDF-nya banyak sekali, termasuk juga apa dari masterpiece di Tatar Sunda itu ada sekitar tadi 7 naskah itu. Kemudian juga yang belum digali banyak itu tadi pantun Pajajaran atau pantun Bogor, yang itu sebenarnya kalau kita ambil yang positifnya saja itu menjadi harta karun kali ya, menjadi betul-betul kekayaan. Itu kenapa di situ ada fabel, ada cerita, ada yang mestinya itu nggak salah, nggak kalah dengan Disney dengan imajinasinya gitu ya. Dengan imajinasi itu tidak kalah itu mestinya, cuman memang ya tadi terakhir dari saya mungkin ya, jadi perhatian dari masyarakat terhadap sejarah, sejarah itu kan dianggap membosankan apalah gitu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, di mana sering sekali ya yang ya ada istilah ya udahlah yang dikembangkan yang udah terkenal aja, Borobudur aja, Prambanan aja, Bromo ya, aja gitu ya. yang udah kan, Sementara besar gitu ya Pak. apalagi nah belum lagi mungkin agak sedikit
agak sedikit politis nih. Belum lagi mungkin tekanan dari dunia luar gitu ya. Misalnya saya kasih contoh karena di Pasundan ini Gunung Padang misalnya ya. Gunung Padang yang sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang pernah datang ke sana itu mestinya apa namanya betul-betul diperhatikan. Sebenarnya di Gunung Padang di Sumatera Selatan tuh situs banyak sekali. Ya di Sulawesi juga banyak di Jawa. Kalau kenapa kita nggak di Jawa? Di Jawa itu udah banyak ahlinya sudah kayaknya dieksplornya tuh udah banyak gitu ya. Ya mungkin Majapahit lah dengan ininya Iya, gitu ya. Itu kebanyakan kan itu, Pak. sangat iya sangat banyak sekali gitu ya. Sangat banyak sekali. Saya juga ke Wonosobo kebetulan juga dekat beberapa kali ke sana di Dieng itu juga Dia nih. luar biasa. Artinya tadi selain juga dari apa masyarakat, pemerintah dengan kebijakannya gitu ya, termasuk juga mestinya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memang mestinya berani gitu ya untuk kita itu bisa melakukan riset dan membuktikan bahwa Indonesia ya Nusantara ini adalah peradaban yang besar dan ini tentu saja perlu adanya riset penelitian jadi bukan hanya omon-omon aja gitu ya. Iya, Nah, betul. tadi makanya nanti nah atau mungkin juga terakhir dari saya karena saya juga suka nulis gitu ya saya buka ada sekitar seratusan buku gitu jadi teman-teman yang di komunitas sejarah ini nanti kalau keluar gitu ya kalau ya mestinya memang ada menghasilkan lah menghasilkan tulisan minimal gitu ya, tulisan buku gitu ya. Nah, tulisan buku saya terakhir kemarin ke apa Lebaran ya kemarin tuh ke Nusa Kambangan malah pakai perahu gitu ya itu saya sempat foto tuh di YouTube saya ada juga tuh saya nyebutnya dengan the Gate of Sea gitu ya the Gate of Sea itu betul-betul ini mirip-mirip tadi apa ya film apa ya The Lost World kali gitu ya itu Ah, keren banget bener itu pemandangannya itu di itu perbatasan Cilacap dengan Pangandaran itu keluar Nusa Kambangan itu keren banget pokoknya itu jadi apa ya ini Indonesia tuh kaya banget gitu. Kenapa sih kita kemudian ya sibuk dengan banyak hal dengan politik praktis, dengan mungkin tadi juga karena saya juga dari UIN gitu ya, jangan sampai juga mengadu domba lah antara lokal dengan Islam dengan agama gitu ya. Karena mestinya tidak seperti itu gitu ya. Jangan sampai kemudian sifat-sifat kolonialisme termasuk ini kan berarti Sunda dengan Jawa itu dengan bubatnya itu masih di apa iya, dikorek-korek lagi gitu ya. sentimen gitu ya, Pak ya, betul sekali. Iya betul betul itu mas apa sih gitu kan ya peristiwa bubat itu kan luar biasa itu gitu. Mungkin nanti harus ada komunitas yang saya ikut aja jadi peserta itu kalau mengkaji tentang bubat itu biar clear biar jelas gitu. Betul. Dalam Oke, itu dari saya terima kasih. Keep ya. writing dan Jadi keep researching untuk di komunitas sejarah ini. Terima kasih dari saya. ya, betul. Jadi mungkin untuk kesimpulannya tadi sudah disimpulkan lagi malahan sama Pak Misno ya. Jadi saya cuma menyampaikan bahwasannya tugas kita itu memang tetap mencari dan menuliskan banyak hal yang ada di Indonesia ini ya Pak ya. Karena memang di Indonesia ini tuh banyak budaya dan secara antropologi, secara sejarah itu yang sebenarnya menarik untuk tetap dituliskan sebagai warisan masyarakat. Itu ya. Tuh dan juga sedikit info teman-teman untuk buku yang kita bahas ini tuh juga tersedia di Pusnas. Jadi kita bisa membacanya secara gratis di aplikasi Pusnas di iOS ataupun Android. Saya juga bacanya dari Pusnas kita. Jadi untuk teman-teman. Itu mungkin untuk moderator saya meminta maaf ya apabila saya kekurangan dan biasanya sebelum kita tutup ada sesi apa namanya dokumentasi ya Kak Tiwi ya. Iya, Ada Kak. ada dokumentasi. Dulu ya. Mungkin Oleh teman-teman untuk mau open cam, boleh. Oke, siap. Makasih Kak Ide, makasih Kak Akbar. Yang lain gimana sedia? Oh ya, masih ada yang buka cam ya. Oke, terima kasih Kak Alvin dan Kang Edi. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Oke, kawan-kawan. terima kasih semuanya. Semangat. Terakhir Sukses sudah selalu ya. Belajar sejarah. siap Bapak hatur nuhun. Terus Sami-sami, banyak Wilujeng. buat semuanya. Hmm. Makasih buat teman-teman. Sampai ketemu di Kamis malam berikutnya ya. malam. Rencananya kita akan ngobrol bareng Kang Malik Ar-Rahim bahas buku Kang Malik. pun gitu ya. Oke, pokoknya salam semangat, lancar buat semua aktivitasnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi Kamis depan. Bye-bye.